Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah metode statistika. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi regresi linier. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Devi Damayanti, bersama rekan saya. Saya sendiri Muhammad Yasin. Baiklah, langsung saja. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Nah, regresi adalah hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat antara dua variabel, ada variabel penyebab dan ada variabel akibat. Penyebab biasanya disimbolkan dengan X dan akibat disimbolkan dengan Y. Hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel yang dipengaruhi. Pengaruh umumnya disimbolkan dengan X dan yang dipengaruhi disimbolkan dengan Y. Kemudian, jenis-jenis regresi. Jenis regresi ada dua. Yang pertama, regresi linier. Regresi yang memprediksi peranan prediktor dalam persamaan linier atau pangkat 1. Kemudian yang kedua, regresi non-linier. Regresi yang memprediksi peranan prediktor dalam persamaan non-linier pangkat 2 yang dibuat oleh peneliti sendiri. Kemudian, regresi linier ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama, regresi linier sederhana atau regresi antara dua variabel. Yang kedua, regresi linier berganda atau regresi antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang ketiga, regresi linier berganda dengan variabel dummy. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Yasin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dari kelompok 7. Beranggotakan dua orang, yang pertama saya sendiri Muhammad Yasin dan yang kedua saudari Devi Damayanti. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana mencoba uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear ganda. Nah, dapat kita lihat pada data Excel terdapat tiga data, yaitu pakan, umur, dan kertas. Nah, untuk pengujiannya kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, baik, saya akan melanjutkan video. Untuk yang pertama itu uji regresi linear sederhana, di mana hubungan antara satu variabel dan satu variabel. Nah, langsung kita klik analisis. Untuk pengujiannya masuk ke regresi dan linear. Nah, untuk yang pertama independen kita masukkan pakan, dan yang satunya kita masukkan umur. Nah, langsung klik OK untuk melakukan pengujian. Nah, dalam pengujian ini dapat menggunakan modal summary. Dalam modal summary ini menunjukkan kekuatan hubungan atau kekuatan sebuah kelayakan. Nah, dapat kita lihat R square-nya itu 0,05 dan dapat dikatakan signifikan atau konstan. Yang kedua yaitu ada ANOVA, tempat untuk membuat suatu kesimpulan, di mana pengaruh bersamaan 0,00 lebih kecil 0,005 dan itu dapat dikatakan signifikan. Dan dapat kita lihat pada data 5,5 dan 5,27.
mean square itu terdapat 0,27 dan 1,97 dan itu dapat dikatakan sebuah signifikan. Yang ketiga, koefisien. Dalam koefisien itu tempat untuk menurunkan satu persamaan. Nah, dapat kita lihat pada data itu 0,13 dan dapat dikatakan sebagai signifikan dari data pakan atau variabel yang pertama. Nah, pada pengujian uji linear sederhana ini dapat kita lihat di 3 kolom tersebut, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Sederhana saja. Kita beralih kepada uji regresi linear ganda, di mana uji regresi linear ganda itu hubungan dua pakan dan umur itu dijadikan sebagai suatu penyebab dan menimbulkan karkas, dan karkas dapat dikatakan sebuah akibat dari penyebab poin umur dan pakan. Nah, langsung saja untuk analisis uji regresi linear ganda, kita masuk ke kolom yang sama tadi. Nah, kita reset. Nah, kita masuk ke analisis. Yang di independen yaitu karkas, dan yang kita masukkan yang kolom kedua itu umur dan pakan. Kita klik OK. Nah, dapat kita lihat sama saja seperti pada tabel sebelumnya. Nah, dapat kita lihat pada model summary itu R square-nya itu 506 dan dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan hubungan. Jadi di antara suatu pakan dan umur itu dapat dikatakan sebagai penyebab dari salah satu pakan dan umur. Lanjut ke ANOVA, itu sum of square 362, 353 dan 715, dan mean square-nya itu 0,13 dan dapat dikatakan signifikan. Dan lanjut yang ketiga itu koefisien. Pada data ini dapat kita lihat hasilnya itu 0,05 dan dapat dikatakan signifikan dari data ini. Nah, mungkin itulah tadi pengujian uji regresi linear ganda, dan dapat saya simpulkan pada uji regresi linear ganda, uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear ganda, untuk pembuktian dan ujinya itu menggunakan ketiga tabel ini, yaitu model summary, yang kedua ANOVA, dan yang ketiga itu koefisien. Itu saya tadi untuk uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear ganda yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan dikomentari atas segala kekurangan dan kesalahan pada kesempatan video ini untuk memenuhi tugas metode statistika. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.